kalau beberapa tahun ini banyak yang bahkan dari wilayah Solo sendiri tidak mengetahui bahasanya Masjid Laweyan ini adalah masjid tertua, karena taunya adalah Masjid Agung ya. Jadi memang yang di tahun 2023 ini kita adalah mainnya di media. Kita selalu share di bagian Instagram dengan Facebook, yang mana ternyata kolom komentar dari Facebook itu sendiri adalah orang-orang yang mohon maaf sudah di atas 60 tahun. Mereka pertanyaan masalah tentang masjid, bahasanya mereka pengen mengetahui Masjid Laweyan itu ternyata besar sekali. Jadi ternyata di Solo itu Laweyan itu masjid tertua. Masjid Laweyan, masjid yang sepintas merupakan masjid kecil dan terkesan sangat kuno, seluas 162 meter persegi yang dibangun pada tahun 1546 saat Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir berkuasa di Kerajaan Pajang. Eksistensi Masjid Laweyan Surakarta sejak berdirinya hingga kini tetap menunjukkan sesuatu yang bersifat penting untuk pengembangan heritage. Jagar budaya yang nyatanya merupakan akulturasi 3 kebudayaan, yakni Hindu, Jawa, dan juga Islam. Masuknya Islam di wilayah Surakarta memang tidak dipungkiri, tidak pernah lepas dari nama Laweyan. Dengan Masjid Laweyan yang memiliki sejarah panjang, 4 kerajaan, yakni Majapahit, Demak, Pajang, dan Surakarta. Masjid ini memiliki sejarah tentang Kiai Ageng Henis dan Ki Ageng Beluk, di mana mereka adalah tokoh masyarakat Laweyan dan sekaligus sahabat yang merupakan penganut Hindu. Dengan itu, Ki Ageng Beluk menyerahkan pura miliknya untuk dialihfungsikan menjadi masjid pada Kiai Ageng Henis. Dengan masjid inilah menjadi basis organisasi Hizbullah Divisi Sunan Bonang, sebuah pejuang laskar Islam yang gagah berani dan salah satu tokoh besar pejuang Islam yang identik dengan Masjid Laweyan adalah Kiai Haji Samanhudi. Hingga awal tahun 1900-an, Laweyan benar-benar menjadi sorotan regional, nasional, bahkan internasional. Karena bukan hanya dakwah Islam yang mengolok, namun sudah masuk ke ranah politik dan akhirnya ditopang oleh industri batik yang menggeliat. Pada akhirnya, rintisan dakwah Kiai Ageng Henis, jejaknya terlihat begitu nyata, tidak hanya berhenti pada masanya, namun diteruskan pada generasi berikutnya, dan semakin bertambah fungsinya dalam masyarakat luas. Sampai pada saat ini, kegiatan dakwah di Masjid Laweyan tidak pernah meredup, terus bersyiar, tiada henti, seperti warisan pendirinya yang tidak pernah lekang oleh waktu. Masjid Laweyan, bukti akulturasi Hindu-Islam di Solo. Nama Laweyan diambil dari nama daerah tempat masjid ini berdiri, Serenlire 1, Pajang, Laweyan. Selain nama Masjid Laweyan, masyarakat Solo juga kerap menyebutnya dengan nama Masjid Ki Ageng Henis. Menurut sejarah, tercatat ada seorang pemuka agama Hindu bernama Ki Beluk yang membangun sebuah pura di pinggir Kabanaran, sungai yang digunakan sebagai lalu lintas perdagangan batik. Sebagai pemuka agama, Ki Beluk memiliki banyak murid. Ia menjalin persahabatan dengan Ki Ageng Henis, salah satu penasehat kerajaan Pajang pada masa Sultan Hadiwijaya. Ki Beluk dan Ki Ageng Henis sering berdiskusi seputar Islam hingga akhirnya Ki Beluk tertarik untuk memeluk Islam bersama dengan murid-muridnya berkat dakwah Ki Ageng Henis. Usai memeluk Islam, Ki Beluk pun kemudian mewakafkan tempat peribadatan tersebut untuk menjadi masjid. Konstruksinya yang menyerupai pura menjadi daya tarik masjid ini. Arsitekturnya unik, ditambah 12 pilar utama dari kayu jati kuno masih kokoh berdiri. Makam Ki Ageng Henis dan kerabat kerajaan berada di kawasan masjid ini.
Masjid Laweyan berdiri di atas lahan seluas 162 meter persegi dengan kondisi yang terawat. Hingga saat ini, Masjid Laweyan masih digunakan sesuai fungsi masjid pada umumnya. Kalau ini berdasarkan arsiteknya, ini ada Jawa, Hindu, sama Islam ya. Jadi kalau perpaduan zaman dulu memang suglo atau ininya biasanya karakteristiknya seperti itu. Jadi ada tiang penyangganya tetap adanya. Kalau ini pertambahan sih memang. Jadi roster ini penambahan tahun 1900-an. Karena zaman dulu roster ini nggak ada. Memang ini seperti di Masjid Agung, ini kan sama, atapnya juga sama seperti Masjid Agung. Kalau dari bangunannya memang ini penambahan, karena waktu itu ini penambahan itu karena banyak hewan ternak masuk, makanya ini diberi pembatas. Kalau berdasarkan ini sebenarnya sudah dari tahun 1546 berdirinya sampai sekarang mengalami beberapa perubahan, tetapi memang perubahan pertama yang kayak penambahan ini kan juga termasuk perubahan ya. Terus ini juga termasuk perubahan. Terus ada tembok-tembok ini juga mengalami perubahan. Kalau yang terakhir kita tahun ini kita mengalami perubahan di bagian depan itu, tapi kita sudah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, bahwasanya mereka memberikan izin untuk merenovasi. Untuk makam dengan masjid ini kita sudah berbeda. Jadi sudah ada ininya sendiri, ada pengurusnya sendiri. Kalau di situ nanti ada juru kuncinya. Karena kalau kami cuma mengurusi di bagian masjid aja. Ya kalau ini kan memang didirikan waktu itu oleh Ki Ageng Henis, di mana waktu itu 1546 ini sebenarnya pura ya zaman dulu. Pura di mana adalah pura itu dulu miliknya Ki Ageng Beluh. Waktu itu dibahkan kepada Ki Ageng Henis, di mana waktu itu Ki Ageng Henis adalah dakwahnya itu bahwasanya Islam itu merangkul, tidak memukul. Makanya ketika itu Ki Ageng Beluh terkesan dengan dakwahnya Ki Ageng Henis, makanya waktu itu memberikan sanggarnya pada Ki Ageng Henis sebagai hadiah. Waktu itu dari sanggar menjadi langgar, dari langgar menjadi masjid. Waktu itu menjadi masjid mungkin sekitar 19 tahun setelah 1546. Kontribusi Kiai Ageng Henis pada batik di Laweyan. Batik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Kiai Ageng Henis di daerah Laweyan, yang pada dasarnya beliau menyukai kesenian seperti yang diajarkan gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Selain menyebarkan dakwah serta mendirikan pesantren dan Masjid Laweyan, Kiai Henis mulai aktif mengajarkan bagaimana cara membuat batik. Kiai Ageng Henis yang kala itu sebagai salah satu petinggi kerajaan dan pengikut raja juga diharuskan menggunakan busana batik pada berbagai kesempatan, termasuk acara ritual kerajaan. Beliau dengan segera menangkap kesempatan emas itu sebagai hal yang bisa mengembangkan potensi berkeseniannya. Untuk keperluan tersebut, ia mengerjakan batiknya di rumahnya, yaitu di Laweyan, sebagai tanah perdikannya. Pekerjaan batik yang sebelumnya dikerjakan oleh putra-putri dan abdi dalam di lingkungan keraton, dalam perkembangan selanjutnya seni batik kemudian diperkenalkan dan diajarkan kepada para santrinya yang berguru kepadanya.